Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hibati fillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah pengausan rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul setelah melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap tinggal di masjid ini untuk bersama-sama kita belajar, bermajlis yang insyaallah keberadaan kita di masjid ini tentu tidak sama dengan orang yang tidak berada di masjid. Dan inilah salah satu makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Artinya apa jamaah rahimakumullah? Bermakna pula adalah apakah sama antara orang yang saat ini sedang berada di masjid dengan yang tidak berada di masjid? Apakah sama antara orang yang saat ini sudah melangkahkan kakinya untuk pulang untuk melakukan aktivitas yang lain dengan orang yang hari ini yang saat ini sedang duduk di masjid? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Boten sami. Jelas sekali tidak sama. Orang yang berada di masjid, kalau kesempatan yang beberapa Jumat yang lalu diingatkan oleh Ustadz Fauqon, orang yang melangkahkan kaki ke masjid berniat ingin bertolabul ilmi, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna. Sehingga ketika kita melangkahkan kaki dari rumah tadi, kemudian kita selain berniat untuk melaksanakan sholat berjamaah, lalu kemudian kita juga berniat saiki malam Jumat bar maghriban ngaji, maka kita mendapatkan pahala haji. Sama halnya ketika barangkali saat ini orang yang sudah pulang lalu kemudian sing agi napa geni kayak jebule anak ngaji tak mangkat
melangkahkan kaki, meninggalkan genine, kemudian berangkat ke masjid, ikut datang ke masjid ini, dia mendapatkan apa? Pahala haji. Atau mungkin mereka yang hari ini, yang sekarang ini, yang saat ini, kemudian mereka sedang nonton TV, kemudian oh ai dilingna kon ming masjid men kaya men oleh pahala haji, tak mangkat kaji, tak mangkat kaji, mangkat apa? Mangkat ngaji, nggih. Mangkat ngaji, pateni TV ini, mangkat ngaji, dia mendapatkan pahala haji. Atau mungkin mereka yang saat ini sedang dolanan, napa Mas? HP, nonton YouTube, atau mungkin yang saat ini sedang asik dengan gamenya, lalu kemudian wah pateni game, pateni HP ini dices disit. Lalu kemudian dia berangkat ke masjid, ikut majelis ini, insya Allah dia mendapatkan pahala haji. Dan aktivitas-aktivitas yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan untuk senantiasa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang baik, sehingga kita mendapatkan pahala daripada aktivitas-aktivitas yang baik tersebut. Tentu tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tentu tidak sama antara orang yang tetap berada ikut di majelis ini dengan orang yang barangkali mendengarkan di rumah. Loh, orang aji ki sementing ngrengokna nang omah. Tentu tidak sama, sekalipun barangkali dia juga mendapatkan ilmu yang disampaikan atau mendapatkan pelajaran yang disampaikan hari ini. Karena yang berada di masjid, yang ikut dalam majelis ini, paling tidak dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Kemudian rahmah, kerahmatan. Kemudian hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi kita. Kemudian zakarahumullahu fi man 'indah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut namanya. Tentu tidak sama antara orang yang tahu, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tentu tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tentu tidak sama antara orang yang hari ini, yang saat ini sedang duduk di majlis ini dengan orang yang sedang tidak berada di majlis ini. Haibati fillah, ikhwan fiddin, jamaah pengawasan malam Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti, kita percayai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan katakan. Kita ikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan ucapkan, contohkan kepada kita, sehingga mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bukan termasuk dari orang-orang yang menyesal kelak di akhirat nanti. Sebagaimana disampaikan ketika kelak di akhirat orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan melakukan atau mendapatkan penyesalan-penyesalan, dan salah satu penyesalannya adalah ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai seandainya dulu saya mengikuti jalan Rasul, mengikuti ajaran Rasul, mengikuti perintah Rasul. Inilah penyesalan-penyesalan. Dan salah satu penyesalan yang dialami oleh orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haibati fillah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami mewakili atau mengisi kekosongan pada kesempatan kali ini yang sungguhnya sebenarnya pemateri adalah perwakilan dari cabang Bapak Haji Muhammad Mukhdhor, lalu kemudian sebenarnya mau diwakilkan oleh Mas Ari, tapi beliau tidak mau.
Mudah-mudahan membengi Mas Ki. Amin. Maka untuk mengisi kekosongan, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bersama-sama belajar atau membaca satu buku, satu buku yang buku ini kami pelajari dulu di ma'had, di pondok. Buku ini berjudul At-Tauhid, kitab atau buku Tauhid, At-Tauhid, yang tentu karena judulnya ini adalah berbicara tentang tauhid, maka serius nih orang gelweh pakem. Salah satu bab yang dibahas dalam buku ini adalah an-nifaq. An-nifaq. Napa nifaq? Nifaq napa? Pak? Mas? Nifaq munafik. Munafik ngertos? Ngertos. Insyaallah nek nifaq ora pati ngerti. Maka pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas tentang nifaq atau munafik yang masyhur di telinga kita, pengetahuannya, ta'rifnya, ta'rif daripada an-nifaq, kemudian macam-macam nifaq insyaallah akan kita baca pada kesempatan kali ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian rahimakumullah adalah kita belajar tentang ta'rifnya, ta'rif daripada an-nifaq, agar kita tahu nifaq itu apa, sehingga dengan kita tahu kita bisa menghindar. Sehingga ketika ada ucapan tidak kenal maka tak sayang, maka tidak selamanya tak kenal maka tak sayang, tetapi bisa jadi tak kenal maka tak bisa menghindari. Sehingga kita harus kenal an-nifaq itu apa, sehingga kita bukan untuk kita sayang terhadap nifaq, tetapi untuk kita bisa menghindari an-nifaq. Ahibati fillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, an-nifaq secara bahasa lughatan itu ma'khudun minan nafiqa, diambil dari kata an-nafiqa, an-nafiqa, atau lalu kemudian jadilah an-nifaq. Apa itu an-nafiqa? Dalam buku ini disampaikan an-nafiqa adalah ahadi makharijil yarbu' min hujrihi fa innahu idza tuliba min wahidin haraba ilal akhar wa kharaja minhu. An-nafiqa itu adalah salah satu makharijil yarbu', lubang tempat keluarnya yarbu'. Yarbu' niku hewan sejenis tikus, ngerongi, lah itu an-nafiqa, salah satu lubang tempat keluarnya yarbu' atau hewan sejenis tikus. Kayak gampang tikus itu saja. Tempat keluar, lubang tempat keluarnya tikus. Min hujrihi, dari sarangnya. Fa innahu, ini apa yang terjadi ketika tikus itu melubangi tanah atau melubangi sesuatu. Fa innahu idza tuliba min wahid haraba ilal akhar wa kharaja minhu. Di mana jika dia dicari dari lubang yang satu, maka dia akan keluar dari lubang yang lainnya. Tikus itu seperti itu. Dia melubangi, lalu kemudian muncul dari lubang yang satunya. Yarbu itu seperti itu. Dan an-nafiqa itu adalah lubang yang tempat keluarnya yarbu itu, di mana yarbu ini ketika dicari,
dikejar, diburu dari satu lubang ogrok disogroki, dia akan ternyata sudah keluar dan keluar dari pintu atau dari lubang yang lain. Dari sinilah kemudian akan sudah mulai nyambung. Kenapa disebut sebagai an-nifaq atau munafik? Wa qila huwa minan nafaq. Dikatakan juga, sebagian mengatakan bahwa an-nifaq itu diambil dari an-nafaq. Apa itu an-nafaq? Huwa asyirbul ladzi yustataru fih. Lubang tempat bersembunyi. Lubang tempat bersembunyi. An-nafaq. Wa amman nifaq fi syar'i. Nah, ini ta'rif secara syar'i. Kalau tadi secara bahasa itu seperti itu ya. Sudah hampir nyerempet sehingga pantas mulanya sih disebut sebagai an-nifaq. Karena memang asal katanya dari an-nafiqah atau asal katanya dari an-nafaq. Lalu secara syar'i fa ma'nahu idharul Islam wal khairi wa ibtanul kufri wasyarri. Secara syar'i makna dari an-nifaq adalah menampakkan Islam dan kebaikan. Islam dia tampakkan seolah-olah dia Islami, seolah-olah dia baik, seolah-olah dia orang Islam. Ketika membuat KTP agamane nopo, Islam tercantum di dalamnya, tetapi kemudian dia ibtanul kufri, menyembunyikan kekufuran, wasyarri, dan keburukan. Dia tampakkan keislamannya, dia tampakkan kebaikannya seolah-olah baik, seolah-olah Islam, tetapi ternyata di belakang yang dia sembunyikan adalah dia menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Ternyata dia jahat. Ternyata dia berusaha untuk menjatuhkan Islam. Ternyata dia melakukan keburukan-keburukan kepada orang lain. Ternyata dia merencanakan sesuatu yang buruk. Inilah secara syar'i makna dari an-nifaq. Hampir sama tadi, lubang satu dengan lubang yang satunya. Dia menyembunyikan kekufuran dan keburukannya, rencana-rencana buruknya dia sembunyikan, lalu kemudian yang dia tampakkan adalah seolah-olah dia baik. Kemudian yang kedua adalah anwa'un nifaq. Macam-macam nifaq, macam-macam munafik. An-nifaqu naw'ani. Nifaq ini ada dua. Nau'ul awal an-nifaqul i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi. Munafik i'tiqadi. Wa huwa an-nifaqul akbar alladhi yudhiru sahibuhul Islam wa yubtinul kufra. Nifaq i'tiqad adalah an-nifaqul akbar, nifaq yang besar, nifaq yang paling tinggi, paling besar, berbahaya sekali, paling berbahaya. Alladhi yudhiru sahibuhul Islam wa yubtinul kufr. Sebagaimana makna secara syar'i dari nifaq tadi, nifaq i'tiqadi adalah yang mana pelakunya itu yudhiru al-Islam, menampakkan Islam, sementara dia yubtinul kufr, menyembunyikan kekufuran. Sebenarnya dia kufur, sebenarnya dia jahat, tetapi kemudian menampakkan Islam agar rencananya untuk menjatuhkan dan menghancurkan Islam itu berhasil. Wa hadha an-naw' mukhrijun min ad-din bil kulliyah wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Dan
jenis nifak yang pertama ini, yang paling berbahaya ini bisa mukhriju minad din, mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar, dan pelakunya itu berada di mana? Ad-darkil asfal minan nar, neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Pelakunya itu, pelaku nifak i'tiqadi ini, kelak di akhirat dia berada di neraka paling bawah, keraknya neraka. Wasafallahu ahlahu bisifati syarri kulliha. Allah Subhanahu wa taala mensifati an-nifaq al-i'tiqadi ini, nifak yang pertama ini, dengan segala sifat-sifat keburukan. Minal kufur, seperti halnya disifati dengan kufur. Wa adamul iman, disifati dengan tidak ada iman. Dia orang yang tidak memiliki iman, sekalipun mengaku dan menampakkan keislamannya, tetap tidak memiliki iman. Wal istihza, orang-orang yang mengolok-olok agama, al istihza'u biddin. Was suhriyah minhum, orang-orang yang mencaci agama dan mencaci penganutnya. Wal mail bil kulliyah ila a'da'iddin li musyarakatihim lahum fi adawatil Islam, serta kecenderungan mereka terhadap musuh-musuh Islam. Orang yang memiliki nifak i'tiqad ini, dia akan cenderung terhadap musuh-musuh Islam, yang barangkali ada musuh Islam yang menampakkan kemusuhannya terhadap Islam, tetapi orang-orang yang munafik ini, dia menampakkan keislamannya, tetapi dia cenderung terhadap musuh-musuh Islam, condong terhadap musuh-musuh Islam. Limusyarakatihim lahu, untuk bergabung dengan mereka, fi adawatil Islam, dalam memusuhi Islam. Ya, mudah-mudahan kita terhindar, baik diri kita, diri ini terhindar, maupun kita terhindar dari orang-orang yang semacam ini, karena bahaya sekali. Dia menampakkan kebaikannya, dia menampakkan keislamannya, tetapi ternyata dia berusaha untuk menggerogoti Islam, berusaha untuk menjatuhkan Islam. Bahkan ketika mereka bersama dengan orang-orang yang musuh Islam, mereka condong, mereka bergabung, mereka berkoalisi untuk berusaha memusuhi dan menghancurkan Islam. Limusyarakatihim lahum fi adawatil Islam, untuk bergabung dengan mereka dalam rangka memusuhi Islam. Wa haula'i mawjuduna fi kulli zaman, ini ada semua zaman, dalam segala zaman ini ada orang-orang yang semacam ini. Apalagi zaman sekarang. Zaman dulu sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun juga ada orang-orang yang semacam ini. Bagaimana ketika kita melihat ada orang yang hidup di zaman Rasul bernama Abdullah bin Ubay. Barangkali kita pernah mendengar Abdullah bin Ubay, namanya baik Abdullah, tetapi ternyata ketika kita pelajari, inilah kemongkongnya orang munafik. Sampai ketika di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia seolah-olah nunduk-nunduk enggih di hadapan Rasul, tetapi ternyata di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan bahwa Rasul ini adalah orang yang hina, menghina Rasul. Waliyadzubillah. Tapi alhamdulillah, dalam kisah itu putranya, anaknya justru membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap berhadapan dengan
bapaknya yang munafik tadi, yang menghina dan mengatakan bahwa Rasul adalah orang yang hina tadi, ya, siap berhadapan demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal nifaq arba'u anwa'in. Nifak ini ada 4 macam. Jadi, nifak ada 2 macam. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi, dan nifak i'tiqadi ini ada 4 macam. Apa saja nifak i'tiqadi ini? Orang-orang yang masuk dalam kategori nifak i'tiqadi ini apa saja? Yang pertama adalah takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam atau takdzibu ba'di ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mereka yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan bahwa Rasul adalah utusan Allah, mendustakan bahwa Rasul adalah apa? Seorang Rasul, mendustakan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini disebutkan au takdzibu ba'di ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mendustakan sebagian dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, perlu digarisbawahi ini, digarisbawahi bahwa kalimat di sini adalah au takdzibu ba'di, mendustakan sebagian dari apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian, satu saja kita mendustakan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nifaq termasuk. Kalimatnya ba'di, bukan kulli. Kalimatnya bukan au takdzibu kulli ma jaa bihi Rasul, atau mendustakan semua yang datang dari Rasulullah. Sebagian saja, sebagian yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'dhi saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat, lalu kemudian kita mendustakan, maka masuk pada kategori an-nifaq al-i'tiqadi. Antos, ada syariat, ada perintah, ada contoh yang dibawa, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kita menolak atau bahkan mendustakan. Sehingga disampaikan dalam salah satu ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Sering kami sampaikan, apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka khudh, ambil, pundut, ikuti, contoh, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka fantahu, jauhi, hindari itu. Jangan sampai kita mendustakan Rasul atau mendustakan sebagian dari apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, macam yang kedua dari nifaq i'tiqadi ini adalah bughdhur Rasul sallallahu alaihi wasallam au bughdhu ba'di ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mendustakan, barangkali membenci. Sempat melakukan tapi membenci. Bahkan mungkin melakukan tetapi alah potah nganti ana iki barang nganti ana puasa barang nganti ana napa malih
sholat barang anti anak, kurban barang. Mungkin ketika terbesit dalam hati kita kebencian-kebencian yang seperti itu, seolah-olah benci terhadap apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka disitulah masuk pada kategori an-nifaq al-i'tiqadi. Bughdhu ar-rasul, membenci Rasulullah SAW, menganggap barangkali Rasul tidak pantas menjadi Rasul, atau mungkin berpahaman seperti pemahaman Syiah yang menganggap bahwa Rasul itu, Jibril itu sasar dalam memberikan wahyu, kudune minggun Ali malah minggun Muhammad, sehingga menganggap bahwa Rasul itu tidak layak menjadi Rasul, membenci Rasulullah SAW, au bughdhu ba'di ma ja'a bihi Rasul, atau membenci sebagian dari apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, adalah al-masarratu bin hifadhi dinir Rasul, merasa gembira, seneng, bumbong, bin hifadhi dinir Rasul, dengan kemunduran agama Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Kalau kita kok merasa senang dengan kemunduran agama Islam, maka itu an-nifaq al-i'tiqadi. Kalau kita merasa senang dengan kemunduran Islam di kauman ini, atau di Batur, atau di Indonesia ini, kok kita senang? Di kauman barangkali ada kemunduran, sing biasane jamaah dan full, ternyata kok malah berkurang, sisa 3 soft. Kemudian kita gembira, kita senang, an-nifaq al-i'tiqadi. Atau mungkin ada kemunduran sing biasane ada pengajian setiap malam Jumat, setiap malam Jumat ada kajian rutin, kok kemudian ada kemunduran, malam Jumat wis ora tau ana pengajian. Lalu kemudian kok kita senang dengan kejadian itu, mending malam Jumat sorata orang nanti nyelang, malam Jumat bisa nonton sinetron, Bu ngelenter Bu, malam Jumat kok sudah tidak ada kajian lagi, lalu kemudian kita merasa gembira, kita merasa senang, merasa mendukung, iki masjid kok kayak teman kajian, teman pengajian. Atau mungkin di masjid ini kok sudah lama sekali, bahkan barangkali sampai 1 tahun kok kita tidak mengadakan pengajian umum. Lalu kemudian kita bahagia, alhamdulillah orang anti kerja bakti masang tertak maning somber setahun dan mazhar. Kita senang dengan kejadian itu, kita senang dengan kemunduran itu, maka itu adalah an-nifaq al-i'tiqadi, sesuai dengan buku ini, al-masarratu bin hifadhi dinir Rasul. Merasa senang, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Atau merasa senang, merasa gembira dengan kemunduran orang yang sebelumnya kuat agamanya, kuat ibadahnya, giat di dalam melaksanakan ibadah, senang
datang ke masjid, melakukan sholat berjamaah, melakukan kegiatan-kegiatan di masjid dengan baik, lalu kemudian dia mendapatkan kemunduran dalam hal itu, jarang ke masjid, maune biasa napa nyoting dongane ora tahu, barangkali kemunduran ora tahu katon, ora tahu ngemek kamera. Lalu kemudian kita merasa bahagia merasa senang dengan kemunduran orang tersebut. Alhamdulillah, khutir bahkan mungkin khutir bingi manusia kayak zakzaka masjid saben malam Jumat nyoting zakzaka saiki ya karing dok senang, bahkan barangkali nyurak. Nah ini sudah al-masarratu bin hifadhi dinir rasul, merasa senang dengan kemunduran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sudah isa adalah al-karahiyatu bintisari dinir rasul, benci wow senang terhadap kemunduran agama Rasul. Dan yang keempat ini adalah sebaliknya, benci, tidak senang. Apa malih? Ya, itu. Benci binti sori dinir Rasul, dengan kemenangan, dengan kemajuan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam niku maju, dia merasa tidak senang. Susah. Alah, anak kegiatan mana? Pengajian mana? Anak kajian susah. Orang susah, dia benci, dia tidak suka dengan kemajuan kegiatan-kegiatan agama, dengan kemajuan agama Islam, agama Rasul, maka ini adalah napa? An-nifaq al-i'tiqadi. Kemakmuran masjid, kemudian dia benci. Banyaknya kegiatan, dia tidak suka. Hati-hati, ini adalah an-nifaq al-i'tiqadi. Yang mana nifaq i'tiqadi tadi kembali adalah mukhrijum minad din bil kulliyah wa sahibuhu fid darkil asfar minan nar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari agama, bahkan pelakunya itu kelak di akhirat berada di keraknya neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Habibati fillah, Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, inilah barangkali pelajaran atau bacaan yang kita baca pada kesempatan malam hari ini untuk mengisi kekosongan. Kita alhamdulillah membaca sebagian dari apa yang dibahas dalam buku tauhid ini, yaitu alhamdulillah kita membaca bab an-nifaq mulai dari ta'rif dan macam-macamnya. Sekalipun macam yang kita baca baru macam yang pertama, yaitu nifaq i'tiqadi, sementara yang kedua ada an-nifaq al-amali, nifaq amali, dan mudah-mudahan bisa kami sampaikan di kesempatan-kesempatan yang lain, baik di kesempatan khutbah atau di kesempatan kultum. Mudah-mudahan bisa kami sampaikan kelanjutannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wastaghfirullahal azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.